Ada foto bicara kah? Jumat ya. Oke, kita mulai mah. Saya mah bawa no, juga bisa paksa potong ngamar kacamata ini. Oke, kita mulai mah teh. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang indah bagi kita, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita bersih dari hati nurani kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik-baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguruskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ya, sikap pertama kita ketika kita datang beribadah setiap minggu adalah datang dengan penuh keyakinan. Mengapa dengan penuh keberanian atau keyakinan? Oleh karena telah diselesaikannya karya Kristus, oleh darah Yesus atau oleh pengorbanan Kristus. Kita memiliki izin masuk ke dalam tempat kudus melalui ketaatan Kristus sampai mati di kayu salib. Kita diberikan jalan masuk kepada Allah, di mana kita bisa menghampiri tahta anugerah Allah. Darah Kristus ini membuka jalan atau memberikan hak untuk akses ke dalam tempat kudus. Ini merupakan sebuah otoritas untuk masuk ke dalam tempat kudus melalui darah Yesus. Hal ini menunjukkan betapa besarnya hak akses ke dalam tempat kudus, ke dalam hadirat Allah. Kita diberikan hak akses untuk berbicara kepada Allah, untuk menyembah Allah. Penuh keberanian artinya adalah berbicara dengan bebas, terus terang, apa adanya, apa saja yang kita pikirkan. Kita datang beribadah pada hari ini, menyatakan dengan terus terang akan dosa-dosa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang telah kita mendugakan hati Tuhan. Kita tidak lagi ditolak karena dosa-dosa kita, karena semuanya telah diampuni oleh Tuhan di dalam Kristus. Tuhan mau kita bebas menghadap Dia dengan keyakinan penuh bahwa Dia menerima kita. Senang, sedih, terluka, bahagia, butuh sesuatu, ingin mengucap syukur, Dia hanya sejauh doa dan menyembah, dan penyembahan kita dalam ibadah kita. Firman Tuhan berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Dia bangkit hendak menyayangi kamu. Dan ini terjadi dalam hidup kita sekarang. Kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang bersyukur, bukan hanya karena jalan yang baru dan hidup sudah dibuka oleh Allah, tetapi karena kita memiliki seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kata imam besar di sini bagi Kristus adalah sangat besar, sehingga kata besar itu sendiri tidak cukup untuk menggambarkan betapa besarnya imam ini. Dia adalah imam yang telah memberikan keselamatan yang begitu besar dengan membuka jalan yang baru dan hidup bagi anggota keluarga Allah untuk memasuki kehadiran ilahi. Kita bersyukur karena kita memiliki imam besar Allah
yaitu Kristus yang ada di gereja ini ketika kita datang beribadah kepadanya. Kepada rumah Allah berarti bahwa gereja adalah tempat di mana tertatanya imam besar dan dialah kepala gereja. Imam besar agung di mana Kristus sendiri menyambut kedatangan saudara dalam ibadah ini. Oleh sebab itu, datanglah beribadah dengan sebuah sikap yang bersyukur kepada Allah. Kita harus datang dengan hati yang benar atau tulus atau harus sepenuh hati atau wafat dan tidak mekanis. Kita menghadap Allah bukan hanya secara fisik saja, tetapi ini dilakukan dengan hati, yakni dengan hati yang tulus. Hati yang tulus adalah hati yang benar, hati yang taat, hati yang jujur, berkomitmen, tidak ada tipu di dalamnya. Sikap internal itu penting sekali dalam beribadah, lebih daripada sikap eksternal kita. Sebab internal atau hati ini merupakan pusat kehidupan moral kita. Kita mesti datang kepada Allah tanpa ada lagi tuduhan-tuduhan hati nurani yang jahat. Itu artinya dosa-dosa kita sudah bereskan terlebih dahulu. Hati ini bukan hanya bersih dari hati nurani yang jahat, tetapi hati ini juga harus terlibat penuh dengan ibadah kita. Janganlah kita mendekati Allah dengan mulut, tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Tuhan menegur ibadah Israel dan berkata, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Penyembahan yang tidak ada hati adalah penyembahan yang basa-basi atau hanya sebuah sandiwara saja. Sandiwara rohani ibarat pepes atau pepesan kosong. Pepesan adalah jenis lauk yang enak terbungkus daun, tetapi betapa terkejutnya bila isinya kosong. Sandiwara rohani tidak akan membuat damai di hati. Allah sangat marah bila ibadah kita hanya bagaikan sandiwara rohani. Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, memuliakan aku dengan bibir saja, beribadah kepadaku karena perintah manusia yang dihafalkan. Ibadah yang dengan hati yang tulus, ikhlas, ini akan memimpin kita kepada sebuah transformasi. Timotius Huges mengatakan, ibadah harus berpusatkan kepada Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus, sebuah respon terhadap Bapa, dan memimpin kepada sebuah transformasi. Mari kita nikmati semua berkat Tuhan dalam ibadah kita dan mengalami transformasi dari Tuhan. Semua berkat itu kita akan terima jikalau kita datang dengan keberanian, dengan ucapan syukur, dan dengan hati yang tulus ikhlas. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati kita selalu di Denpasar Bali ini. Amin. Jadi pada tema kita buku pilihan namanya sekalian teman-teman. Ya, laus tema. Memuji pasang apung, alam berdinggan basah, hai jadi-jadian mudo, suni akan amasa, itopahono sasude. Dagiku rohi tondipe iluji bango arbu gotong masang apongkuho saleleng mangolu Paritani goarmu pamatang nodoniki ikon mamuji sangami piruji magoarmu
mak mangido itu tangiang atau pantai. Alia manami dari berwijam, saya pinar badia mangkormu, saya Roma harajaunmu, saya saat malam menerham di bawah toham son dari berwijam. Leo matu kami saya berhangul bersehari, saya sama dosa nami somong panesa nami, di dosa di dosa nomor dosa tu kami, unak kami tungilu tu kalucunan, alua mahami sian pangago, ai horona punara jaun, doot hagugun, rodi hasang saliling dirilinga. Amin. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus. Do tolong ni rohani di bata ama. Do para sauran itu di perbadia mandungan kita. Ola ni rohani saling diring na ta Yehova amin tulu hali. Amin. 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 Koras mari kita atas salang biru kiri kanan tak. Koras ibadah kita. Oke bang. Koras. Biru. Depan belakang. Oke mak, kalau ada mak, sama kedua kami nggak tahu sih nota. Saya masih guru. Guru. Tadi ya. Lihat emang.